Ingat itu saja. Akan datang pada kalian mereka-mereka yang agamanya sama dengan kita, yang firmannya sama dengan kita, dan dia juga, tetapi dia politik akan memprovokasi kalian seolah-olah dialah seorang pahlawan penyelamat yang tidak taat. Saya tidak pernah bercita-cita mengumpulkan manusia, tapi saya hanya berharap, benarkah kami ini adalah dekat kepada engkau? Benarkah kami adalah lampu-lampu dunia? Kalau hal ini ada kepada kami, ya Allah, engkaulah yang membawa agar kami, ya Allah, bisa menerangi zakat raya. Bukan saya, saudara sekalian, membawa lampu-lampu di mana-mana, tetapi lampu itu yang datang kepada kita. Cukuplah kamu lampu di pematang sawah, dan kamu tergantung di sana, tapi bukan kamu berjalan dan membawa panji-panji dan lampu-lampu ini dibawa di rumah-rumah. Kalau kau bawa di rumah-rumah, kabelnya pun tidak cukup. Hanya setan-setan yang begitu, lampunya dia bawa kemana-mana untuk memprovokasi kalian agar kalian menyalahkan orang-orang yang jahat. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita hari ini jauh? Karena jamaah ini telah dibentuk oleh imam awal agar kita hari ini, saudara sekalian, satu payung, ada sebuah persaudaraan yang baik, yang bukan saling menghina dan memfitnah, dan saling berkasih sayang tidak. Tetapi hari ini, saudara sekalian, menunjukkan bahwa kita hari ini telah terpecah belah oleh pekerjaan setan yang dibawa untuk menghembuskan kekuatannya. Maka diberilah sebuah iming-iming kesaktian kepada mereka, tapi mereka tidak berani menghadap kalian. Hanya mereka berani menghadap kalian. Belum ada satupun orang yang hebat datang di sini yang katanya dia punya guru itu betul-betul sakti. Coba temui Imam Suka. Kalau kau hebat, setan juga tahu, saudara. Dia bisiki, jangan Ali aja kau datangi. Dibisiki oleh setan karena Imam Syukur itu dilaknat, dan kamu dia lebih dilaknat lagi. Maka kamu di situ. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan mereka mengajak orang-orang yang memahami tentang agama keluar dari agama Allah. Betul atau tidak? Dibalikkan semua penyampaian yang jelas secara akal sehat kita, tapi mereka hanya sebatas menyampaikan. Mereka tidak di situ, saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, jamaah saudara sekalian, tangan kanan Allah. Saya berharap Allah sampaikan ini. Waqtasimu bi hablil jami' wa la tafarraqu. Berpeganglah. Kau pegang agama Allah, tali agama Allah. Tetapi kita, saudara sekalian, kadang-kala tergeser oleh tali-tali dunia yang telah diberikan oleh Allah pelengkap dalam hidup kita. Pelengkap hidup, pelengkap kealiman. 1, istri. 2, anak. 3, jamaah. 4, murid. 5, itu saudara sekalian. Yang perlu kamu tahu, itu pelengkapnya. Pelengkap yang kelima memiliki kendaraan, saudara. Dan hanya pelengkap-pelengkap hidup ini merusak kehidupan kita mencintai Allah dan Rasul. Itu saudara sekalian. Pelengkap kealiman, saudara sekalian, itu kalian punya jamaah, kalian punya murid, kalian punya istri, kalian punya anak, kalian punya kendaraan, tempat tinggal, segala macam. Itu bagian daripada pelengkap, saudara. Jangan pelengkap dan masukkan kita ke dalam jiwa. Ingat itu.
Tapi kalian lebih cenderung untuk mencintai pelengkap-pelengkap hidup. Engkau tidak cenderung mencintai kepada penyelamat hidup. Siapa penyelamat hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian jauh daripada harapan yang saya tahu selama saya belajar kepada ini. Saudara sekalian, imam awal dari Surabaya datang di Manado pada tahun 60-an. Belajar mendekat diri kepada Allah. Sampai masuk dengan bertahun-tahun berpikir tentang kebenaran. Sampai rambut rontok semua, dan mendapatkan seorang guru yang mampu mendidik kita, yaitu imam awal. Dia mendapatkan sebuah penyampaian bahwa dia telah diberikan guru yang baik, namanya Sunan Kalijaga. Hari ini kita ada di sini, tetapi kita hari ini yang tidak benar semua. Kita yang tidak memegang teguh apa yang disampaikan. Kita punya tali jelas, saudara. Kita punya pembangkit listrik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya gardu yang namanya baginda Rasulullah, gardu induk. Gardu kedua Sayyidina Ali. Gardu ketiga adalah Sunan Kalijaga. Gardu keempat adalah imam awal. Gardu kelima adalah murid-murid imam awal. Dan hari ini gardu kelima hancur lebur karena merasa ingin menjadi gardu induk. Kita tidak bisa jadi gardu induk. Kita tidak bisa jadi gardu provinsi tanpa ada petunjuk, tanpa ada pelepasan, tanpa ada ridho dari Allah, dari Rasul, dari seorang imam. Kita tidak bisa. Kita melalui jalur dan tahapan-tahapan ini. Tapi kalian hati-hati, saudara. Jangan desain hidup kalian. Kalian mendesain hidup, kalian telah menolak kepada pendesain yang sempurna, namanya Allah Subhanahu. Allah sebaik-baik pendesain hidup. Kita disuruh berikhtiar. Dari ciptaan Adam alaihissalam turun kepada anak dan cucunya sampai kita hari ini didesain oleh Allah. Kau tidak minta rezeki dan dikasih, kau tidak minta kesehatan dikasih, kau tidak minta pemikiran akal dikasih, kau tidak minta kekuatan dikasih. Allah yang desain, jangan coba-coba tolak tadi. Kau penolak kebenaran. Kau berikhtiar, saudara, berusaha, bukan mendesain dan melakukan hal-hal yang tidak baik pada diri kamu sendiri, yang akan menampar balik pada diri kamu, seolah-olah engkaulah roh di alam zagat raya. Saya tidak mendesain hidup saya. Kalau saya desain hidup saya harus tinggal di desa kelahiran saya. Tapi saya tidak mendesain hidup saya. Kemana engkau tunjukkan saya tinggal, saya akan tinggal, ya Allah. Kemana engkau berikan pasangan, saya akan lakukan. Tetapi tulang rusuk sebelah tidak boleh mematahkan seluruh diri saya. Dan zuriat yang lahir kepada saya, yang dilahirkan lewat kalian, bukan untuk merusak hati saya. Saya tidak mau. Itu saudara-saudara sekalian. Tolong jangan mendesain hidup. Kita diminta berusaha, berikhtiar, berpikir, tetapi bukan mendesain hidup. Kala-kala, saudara sekalian, kau adalah roh. Itu kesimpang siuran hidup kalian. Kalian berusaha, bukan mendesain hidup, saudara. Jangan saudara bercita-cita semu,
yang tidak ada bukti dan fakta dalam hidup, sampai hancur kehidupan kalian. Lanjut. Hadis dari riwayat Ahmad, artinya dari Abu Dzar berkata, Nabi SAW bersabda, 2 orang lebih baik daripada 1 orang, 3 orang lebih baik daripada 2 orang, dan 4 orang lebih baik daripada 3 orang, dan kamu harus mengikuti jamaah. Saudara-saudara sekalian, karena Allah Azza wa Jalla tidak mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuknya. 2 orang itu jamaah, saudara. 1 orang lebih baik dari 2 orang lebih baik dari pada 1 orang. Tiga orang lebih baik dari 2 orang. Jadi saudara-saudara sekalian, lebih dari 1 itu jamaah. Maka orang pemegang tali tidak ada cuma 1 orang, pasti berapa orang? Ini ujung tali sebelah, ini ujung tali sebelah. Berapa orang pemegangnya? Jamaah. Lebih dari 1 itu jamaah. Maka berpegang teguh yang benar kepada tali agama Allah. Siapa? Salah satunya jamaah. Karena kalian terkait antara ikatan baik secara manusia maupun ikatan secara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak panggil manusia di alam akhirat kecuali kalian berjamaah yang baik. Berjamaah yang baik itu, saudara sekalian, tidak saling membenci, tidak saling merendahkan, tidak saling membuka aib. Di antara kita membuka aib. Jamaah istri jamaah lain bicara sama istri jamaah lain. Begitupun jamaah laki-laki tidak suka sama jamaah laki-laki yang lain. Kerusakan itu, saudara sekalian. Tegakah kalian begitu? Merusak sebuah perkumpulan jamaah yang memiliki seorang imam, yang ketika bertemu kalian berkumpul seolah-olah kalian tidak bermasalah, tetapi begitu pulang di tempat masing-masing, saudara saling berbelakang, tidak saling tengok di antara kalian. Hari ini kalian baik-baik saja. Datang ada imam, ada guru mengajar, istri datang, anak datang, seolah-olah tidak ada masalah. Tapi masalah problem soal kalian kau tidurkan dalam hati setan di dalam. Begitu pulang kau saling menghujat. Begitu pulang kau saling menghujat, saling membolehkan diri bahwa saya lah yang paling hebat di desa ini dan di desa itu, di kampung ini dan di kampung ini. Saya punya toko, saya punya motor, saya punya ini. Saya dekat dengan bupati, saya dekat dengan. Kedekatan kalian adalah unsur dunia, bukan unsur akhirat. Saudara dekat kepada pejabat siapapun itu unsur dunia, bukan unsur akhirat. Paham maksudnya? Paham nggak? Jangan kau jadikan Tuhan dalam jagat raya. Mau datang kedekatan kalian dengan para penguasa itu adalah kedekatan dunia, bukan kedekatan untuk mencapai akhirat, saudara. Kenapa kalian tidak saling mendekat di antara kalian? Ketika kalian sudah dekat dengan para pejabat, janganlah kamu yang melarat, yang tidak punya apa-apa, kau tidak tengok karena kau sudah dekat dengan pejabat. Berapa lama pejabat ada di jagat raya?
berapa lama jabatannya, berapa lama dia berkuasa, dan kalian menginjak dia. Sampaikan kepada saya, berapa lama orang berkuasa? 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Selebihnya apa? Kecoak, saudara sekalian. Lalu saudara menyombongkan diri dengan itu. Kalian belum jadi pejabat, baru dekat dengan pejabat, baru dekat dengan penguasa. Innalillahi, sombong kalian. Seolah-olah kau tidak bisa dikorek. Kenapa saya ingatkan? Kalian bukan mendekat kepada penguasa. Saya penguasa satu-satunya, saudara. Tapi saya tidak mendekat kepada penguasa lainnya. Anda tahu? Kalian di mana-mana. Kala-kala robot, saudara. Jamaah, kau lihat dengan sebelah mata. Malah kamu yang merusak kehidupan jamaah. Bukankah kalian harus membela mereka? Ada interest pribadi dengan kamu, jangan kau sampaikan, karena mereka jamaah kita, saudara sekalian. Kita tidak berbicara interest pribadi siapa yang salah dan benar, tapi kita berbicara bagaimana jamaah itu, saudara sekalian. Lebih dari satu adalah jamaah, dan kalian dikumpulkan yang nanti dengan berjamaah, bukan bersatu-satu, saudara sekalian. Jangan kalian, saudara sekalian, baru dekat dengan penguasa, injak jamaah, belum kalian jadi penguasa. Jadi apa kalian? Sikap begitu itu bukan sikap menjadi contoh kepada jamaah. Banyak contoh pada jamaah. Hari ini mereka pemegang jabatan segala macam, malu datang sama Imam Syukur. Nggak mau. Tapi nggak mau datang bentak sama saya. Kalau bilang salah, coba datang sama saya. Pasang kamu punya ilmu, profesor, doktor, datang buku yang kamu hafal di mana-mana, datang di depan saya. Tanyakan sama saya. Saya izin Allah. Jadi kerupuk saya. Janganlah, saudara. Saya tidak pernah takut kepada makhluk yang ada dalam zakat raya. Yang saya takut adalah penggenggam dan penipu saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengeluarkan dan memasukkan dan menghidupkan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia. Maka saya tidak pernah takut kepada manusia. Anda tahu, saya hidup di negeri orang, saya tidak pernah takut dengan hujatan dan ciptaan. Mau jamaah mau fitnah saya, mau orang lain mau fitnah saya, mau siapa saja yang memfitnah saya tidak pernah takut. Kalau orang lain, saudara sekalian, tidak mau lagi mau majelis, maksudnya di mana-mana majelis. Dan kalian takut sama siapa? Memangnya pemilik surga mereka di zakat raya ini? Memangnya penguasa di zakat raya ini yang memegang jabatan itu adalah pemilik surga, pemilik neraka? Enggak, bukan dia. Enggak. Pemilik langit dan bumi dan seisinya, surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan itu adalah kekuasaan. Dan pemilik kekuasaan itu Allah yang menempatkan dan menundukkan kamu. Dan kekuasaan itu bukan untuk merusak hubungan manusia dengan manusia. Dan kekuasaan itu bukan untuk menekan dan membenci orang yang lain. Tapi saudara harus lebih tahu tentang bagaimana agama Allah.
Karena orang-orang yang telah diberikan kekuasaan adalah wakil daripada Allah. Tentu wakil Allah itu sifatnya adalah sifat Asmaul Husna. Mereka tahu kebenaran, tidak membawa karena interest pribadi dan benci kepada siapa, karena dimaki atau tidak memilih atau tidak apa-apa. Bukan begitu, saudara. Kau memperjuangkan diri. Para sahabat Rasul juga dalam mereka adalah khalifah juga. Mereka juga di era pada abad yang kesekian mereka juga ada di sana. Tapi mereka meluruskan dengan kebenaran. Mereka tidak pernah meninggalkan orang-orang yang miskin, atau orang-orang yang meludahi mereka, atau orang-orang yang memaki mereka. Malah baginda Rasul mencontohkan orang yang memaki kepada dirinya. Dia tidak pernah benci. Rasul datang menyuapi. Sebegitu seorang pemimpin, saudara sekalian. Tapi kalau kalian mendekat kepada penguasa, Fir'aun adalah penguasa yang hanya menginginkan orang ini zakat terakhir. Karena orang yang tidak bersama dia dianggap adalah bukan manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, saya berharap kita berjamaah, jangan sampai tergelincir tali ini yang kau pegang hanya karena dunia, hanya karena kau memiliki pilihan hidup kalian, memiliki kesukaan kalian, memiliki karena kasih sayang kalian, memiliki semua kecintaan kalian. Dan kecintaan itu hanya berdasarkan dunia semuanya, bukan karena mencintai Allah, bukan karena mencintai Rasulnya, bukan karena mencintai pemimpin-pemimpin yang adil. Saudara akan masuk ke dalam neraka. Kalian harus tahu beragama yang jelas. Kalau saya bukan orang agamais yang benar, saya tinggalkan yang benar. Ngapain majelis? Dapat apa majelis? Saya tanya. Paling saya jawab cuma dapat malaikat datang, kamu tidak lihat. Pahala dicatat, kamu juga tidak lihat. Paling cuma saya yang lihat. Kurang kosong, minyak kering. Kamu bahkan pakai duit cair. Itu aja pikiran kita. Saya pun masih begitu. Minyak saya, rumah saya, segala macam saya. Lalu kalian apa? Kalau cuma berdasarkan itu, saya tinggalkan ini. Tapi saya tahu bahwa tidak ada yang mulia kecuali berpegang pada tali agama Allah, kecuali dia berjamaah, kecuali dia mencintai Allah, kecuali dia meminta tuntunan, bimbingan dari Allah, dan selalu dia sejalan dengan sunnatullah dan sunnatul Rasul. Dia tidak meminta pimpinan yang lain. Kalau kamu punya imam, tanyakan kepemimpinan hidupmu hari ini kepada kamu, baik agamamu, baik perjalananmu, baik keinginanmu. Jangan kau tanyakan pada akal dan nafsu. Kau belum tahu, saudara-saudara. Karena nafsu dan akal hanya menggiring keinginan. Yang melibatkan kita lebih mencintai diri. Hari ini saudara sekalian, saya baru terbuka mata saya, baru terjelaskan pribadi saya, bahwa kalian hari ini miskin karena mendesain hidup kamu sendiri, bukan berniat berikhtiar dan berusaha. Tapi kamu sudah mendesain sendiri. Saya akan buat rumah setingkat ini, saya akan beli mobil kalau kaya, saya akan ngumpul uang kalau begini, saya buat begini, istri saya harus pakai jam tangan mahal, anak saya harus pakai sepatu mahal, istri saya harus cantik, dan kahedol saya itu mau. Kau desain semua itu. Nanti kalau saya punya istri, nanti yang saya kasih bagus begini, sesuai dengan pujaan hatiku, saya akan gandeng dia, saya tidak lepas dia. Kamu tak lepas dengan Allah, kau tak lepas dengan Rasul, buruk kamu kau buang, betul atau tidak? Jangan, saudara.
di dalam. Saya tahu perilaku syaitan. Jangan, saudara. Saya tidak melarang kalian untuk tidak menikah. Menikah silakan, kawin silakan. Pada siapapun perempuan, tanya sama supir dulu. Kalau kamu mau, kalau tidak mau tinggalkan saya. Karena saya tahu kalau kamu tidak mau saya tunduk, maka kau telah mendesain untuk meninggalkan saya. Betul atau tidak? Kau tidak percaya para wali, kau tidak percaya Rasul, plus Allah kau tidak percaya. Jangan, saudara. Kalian, saudara sekalian, tersenyum saya di hadapan kalian, tapi saya melihat kalian jauh dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat kalian bersemangat karena dulu. Jangan. Coba kalian lihat, apa ada euforia saya mencalonkan bupati? Apa ada kebanggaan saya? Saya berpikir, ya Tuhan, kalau jabatan ini kau berikan kepadaku, berapa banyak yang saya harus selamatkan di zagat raya ini sebagai kekuasaan yang kau berikan kepadaku. Ketakutan. Enak jadi bupati? Enggak. Karena dia pengganti. Atiullah wa Rasul wa ulil umri. Antara Allah dan Rasul ulil umri itu takwa kepada Allah. Dia harus tahu Allahnya. Dia cinta pada Rasul, bukan cinta jabatannya, bukan cinta dan meremehkan orang yang dibawa. Takut, saudara. Kamu kira salah? Jangan, saudara. Saya tidak pernah berpolitik. Di mana kalian tahu saya bicara politik? Di rumah saya tidak pernah. Saya bicara agama setiap saat. Mau dia pejabat penguasa agama 70% pada dia. Tidak ada kekuasaan yang saya lakukan. Saya katakan, saudara sekalian, jangan. Saya tidak dilapor oleh siapapun. Ketika saya, saudara sekalian, diberitahu dari sisi Tuhan, saya tanyakan pada orang, kalau kamu mendustakan saya, maka kalian juga yang akan menerima kedustaan. Karena tidak mungkin apa yang saya lihat di atas dan di bawah salah. Itu tidak mungkin, saudara. Contoh, saya kasih contoh yang jelas. Perbuatan dosa kamu tahun lalu sebelum bertobat, paham saya? Kamu dibuat buku baru, diberikan. Lalu itu tidak clear sampai menghadap kepada Allah, walaupun di surga dikeluarkan. Clearkan, saudara. Jujur sebelum kau mati. Mengerti tidak saya? Dosa kamu yang lalu jujur sebelum mati. Selesaikan di bumi ini. Pengampunan bukan di akhirat. Betul atau tidak? Pengampunan ada di sini. Jangan kau sembunyikan. Saya tidak tahu. Jangan pura-pura menyembunyikan dosa. Semua manusia punya dosa. Hadapi guru kamu. Bagaimana cara supaya Allah mengampuni saya? Dosa dusta saya, dosa menolong orang yang dusta-dusta, kau hadapi guru. Kalau takut kau, biar kamu punya guru Nabi. Kalau kamu salah di situ, kau tidak akan selamat. Bersihkan salah kamu ini. Jangan main-main, saudara. Karena saya diberitahu bahwa dosa mereka yang lalu mereka lupakan, akan dikasih buku mereka yang lama. Bila masih ada yang tidak diampuni di sana, maka kamu akan juga masuk neraka. Ingat itu. Hari ini masih hidup di lantaran, saudara-saudara. Karena ada contoh-contoh jamaah yang saya hadapi awal pun menolak, saudara. Ya, saya katakan kepada kalian, Imam mau tidak mau terima.
Allah bicara, saudara. Syukron, kalau kamu duluan mati, engkau jaga pintu gerbang. Kalau saya duluan, maka saya jaga pintu gerbang, dan kamu yang angkat. Sekarang saya angkat yang aku terima gimana? Ucapan beliau saya tahu, saudara, bukan tidak. Tidak ada imam lain dibuat itu, tidak ada. Karena guru itu pengantar seorang murid sampai di mana Siratul Mustaqim. Betul atau tidak? Jangan main-main dengan guru, saudara. Kalau guru baik, ikuti dia. Jangan kau main-main. Saudara sekalian, kalau saya Imam Awal masih hidup, tidak ada saya buat rumah begitu. Saya hidup di rumah Imam Awal. Saya akan nanti tulang di sana. Saya akan hidup kepada beliau. Saya tidak akan bercita-cita yang lain. Sayyidina Ali tidak bercita-cita mendapatkan kekayaan, saudara. Sayyidina Ali tidak bercita-cita yang lain. Sayyidina Ali dulunya adalah orang yang mengusung baginda Rasul, betul atau tidak? Tapi dia yakin kepada Rasul, dia dekati baginda Rasul, dia arahkan jiwanya untuk berguru kepada Rasul, berbayar kepada Rasul Muhammad Rasulullah, kekasih Allah. Dia berguru di situ, dia berbayar di bawah Ridwan, lalu dia serahkan hidupnya kepada Rasul. Dia tidak mencari kekuasaan di tanah Arab, di tanah Mekah, tidak mencari sebesar emas pun di sana. Sayyidina Ali hanya ngurusin baginda Rasul. Lalu Allah menikahkan dia dengan Fatimah, anaknya Rasul, dalam keadaan miskin pula, saudara. Tidak bercita-cita yang lain. Sayyidina Ali mengeluarkan statement dalam bahasanya, andaikan ada yang bisa membuka rahasia alif kepadaku, maka aku rela dijual bagaikan burung di pasar, dan burung itu jadi uang, dan uang itu dipakai oleh burung. Itu Sayyidina Ali, saudara, menyampaikan. Kalian tidak. Saya tidak merasa kalian juga berbuat begitu, tapi kalian tahu beragama itu bukan hanya cerita, saudara sekalian. Sholat tidak ada, zakat tidak ada, puasa tidak ada, berbuat sama guru tidak ada. Yang diperiksa Tuhan apa? Apa yang diperiksa oleh Allah? Menyelamatkan istrimu, anakmu, kamu, tidak ada apa-apanya. Apa yang diperiksa oleh Allah kepada kalian? Sudah semua tidak ada. Berjamaah tidak, sembahyang tidak, sholat tidak. Padahal sholat itu wajib kepada seluruh manusia. Inna sholata ala mu'minina kitaba mawquta. Coba, sholat itu diwajibkan kepada kaum muslim wal muslimah. Wajib, saudara. Sudah kalian tidak lakukan, sudah kalian ingkari, sudah kalian tidak lagi datang sama guru, pembimbing, penuntut, tidak ada perbuatan apapun. Apa yang menjadikan kalian yakin selamat kepada Allah? Coba sampaikan ke saya malam ini. Apa yang menjadi kalian dalam metode kalian mengatakan bahwa kalian bisa selamat, sementara semua itu tidak ada kau lakukan? Sampaikan kepada saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur kepada orang bisa selamat? Kalau semua perintah Allah, keinginan Allah saudara tidak ikuti, hanya kau menginginkan, ya Allah ikuti keinginan saya harus punya rumah, saya punya istri, saya punya anak, saya punya duit, saya punya jabatan, saya punya ini.
kamu tidak meminta, kamu ikut Allah. Herannya luar biasa. Wajibnya kita ikut Allah, betul atau enggak? Tapi hari ini dibalik, Tuhan kamu nafsukan, Tuhan kamu akal kamu, meminta selalu Allah yang ikut kamu. Jauh tidak? Jauh, saudara sekalian. Agama macam apa saudara beragama begini? Keinginan Allah sholat, keinginan Allah berzakat, keinginan Allah meninggalkan ini, keinginan Allah tidak bercita-cita lebih, keinginan Allah berikhtiar, keinginan kamu tidak, keinginan kamu saya harus dapat ini, saya punya ini, saya punya itu. Keinginan kamu, paling banyak keinginan kamu yang kau mintakan Allah ikut kepada kamu. Nggak boleh, saudara sekalian. Saya kasih contoh, seorang pemimpin lalu selalu dia mengikuti keinginan dia, kamu tidak pernah mengikuti keinginannya, kau dipecat. Betul atau tidak? Itu logikanya. Nah, jamaah hari ini saya mulai lihat sudah tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Bila engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, samalah engkau taat kepada Allah. Dan bila engkau taat kepada Allah dan Rasul, samalah engkau taat kepada seorang imam. Betul atau enggak? Hari ini mana itu, saudara? Mana? Imam kalian buat. Imam kalian bersalah, pura-pura enggak salah. Guru mana seolah-olah itu bukan kemarahan. Kamu kira bukan kemarahan? Allah akan sikat kamu. Demi Allah. Belum sekarang, bukan sambal, bukan rica ini, bukan cabai ini, saudara. Kau gigit langsung dia menggigit. Apakah dapatkan ini? Saya biarkan aja, saudara. Saya tidak mau menasihati orang yang sudah memiliki keduniaan yang paling tinggi. Seharusnya saudara sekalian, dia yang menghadap saya, bagaimana dunia saya imam. Bagaimana ini? Ikutilah jalan itu. Bukan kamu desain dunia kamu mencari jalan setan itu sendiri. Sudah engkau lebih cintai orang lain ketimbang guru kamu sendiri. Majelis bukan lagi majelis, otaknya adalah orang lain, setannya mau kemana-mana. Jangan ngurusin saya, jangan berdusta di hadapan saya, pura-pura mengurus saya. Saya tidak mau begitu. Itu kedustaan, itu kemunafikan yang kau lakukan kepada saya. Hentikan semua itu. Kalau Allah dan Rasul pun kau tidak taat, jika pura-pura ngurusin saya, nggak perlu. Kenapa saya menyampaikannya? Saya disampaikan dengan tegas. Guru saya menyampaikan, memegang bahu saya. Kau percaya atau tidak, dia pegang bahu saya. Sudron, kamu belajar hidup sendiri. Mengandalkan kata-kata guru saya. Semua murid tidak ada yang benar, saudara-saudara. Sudah penghujung akhir hidup saya 50 tahun, saudara. Lalu baru itu kata-kata guru saya menyampaikan dengan tegas. Syukur. Anda harus belajar hidup sendiri. Menandakan kedustaan yang ada di dekat samping saya, tidur dengan saya, tidak benar.
Guru saya tidak pernah salah menyampaikan. Mulai dari penyampaian saya masih di dunia, semua ada bukti. Saya jadi begini penyampaian kata-kata Imam Nawawi. Dan hari ini dia sampaikan kepada saya begini. Pelajarnya kamu hidup sendiri. Lalu saya sudah seumur sekian. Kalimat ini berulang ini. Saya sampaikan, Imam, saya orang yang sudah tua. Sudah dijawab, sudah. Itu bahasa yang sangat, saudara sekalian, memukul batin saya. Alias kalau mau dijelaskan, Sukron, tidak ada orang yang cinta kepada kamu, tidak ada orang yang bisa menemani kamu. Hanya kamu satu-satunya yang betul-betul dengan aku sampai saya sakit. Tapi di masa kamu hari ini tidak ada. Dusta yang mereka katakan kepadamu. Apa saya tidak percaya dulu saya? Saya percaya, saudara. Kalimat ini lahir, saudara, bukan main-main. Menandakan, saudara sekalian, pendusta di samping saya, karena mulai memiliki sebuah harapan hidup dunia, dia tinggalkan saya dengan pura-pura mengecohkan saya. Jangan demi Allah, saya katakan jangan. Kita akan berjumpa di mana-mana. Jangan, saya katakan. Demi Allah, saya katakan kepada kalian, jangan. Kita akan berjumpa, saudara sekalian. Kita akan berjumpa, saudara. Saya tanamkan kepada kalian, kita akan berjumpa. Saya tidak puas, saudara, karena saya sudah dikatakan semacam itu. Sehebat kamu siapa? Kalau sudah begitu akhirnya saya pasti sudah tidak akan percaya semacam yang dulu. Dusta yang melakukan kepada saya. Saya, saudara sekalian, 30 tahun berjalan dengan mobil, di mana-mana. Mungkin hanya 1-2 hari saya ada di Lambung. Tapi bukan jasmani saya yang lelah, tapi ruh yang melihat kalian yang berdosa di hadapan saya. Lelah saya, saudara. Menyatakan kepada kalian yang selama ini saya didik dengan baik, dengan curahan jiwa saya kepada kalian. Saya pertaruhkan segala hidup saya demi kalian untuk jadi baik. Tapi kalian pertaruhkan jiwa kalian untuk meninggalkan saya di saat saya sudah tua. Kau mau saya tergeser oleh tekan hidup kalian. Kau mau saya akan tergeser oleh anak-anak kalian. Kau mau saya akan tergeser dengan harta dan jabatan kalian. Itu desain hidup, agar saya tidak boleh pergi di sana. Kalian ingat, saudara, murid saya banyak yang kaya, saudara. Kapan saya tidur pada rumahnya? Kalau kalian sudah begitu, tidak mungkin saya akan datang di situ. Tidak mungkin saya akan datangkan harapan itu, saudara. Saya bukan didesain untuk bersenang-senang dengan harta kalian dan desain kalian. Kalau kalian tidak mengundang saya dengan paksa, saya tidak akan hadir, saudara. Karena saya malu, jangan mikir saya tukang minta-minta pada kalian. Saya tidak mau. Biarlah saya hidup begini. Dan saya tahu giringan itu.
Kalian akan memilih teman hidup agar saya tergeser kelak. Kenapa tidak? Alasan saya, teman hidupmu tidak kenal saya, teman hidupmu tidak tahu saya, teman hidupmu tidak tahu ajaran saya, teman hidupmu tidak tahu imam awal. Tentu saya tergeser dari situ. Satu. Yang kedua, teman hidupmu pasti akan mengekang rumah di kamu. Teman hidupmu akan mengekang semua itu. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya pasti akan terbuang. Sebelum terbuang, saya buang kamu. Kamu tahu saya membuang kalian. Kamu tidak tahu. Karena saya tidak pernah berkasar-kasar. Saya akan sambut pencuri, saya sambut iblis. Tapi apakah ia dalam hati? Belum. Kalian jangan mencoba saya marah. Dengan asumsi kepintaran kalian selama. Jangan dicoba. Kau kumpul orang berhadapan dengan saya berhadap. Orang satu-satunya saudara sekalian yang di Perkamil kasih ribut Perkamil, pukul orang yang paling hebat keluar dari penjara, Sukron. Yang kau coba saya tenggelamkan kamu jadi air kubur. Anda tahu kan, saya ribut di Perkamil saya kan, muji saksinya. Jangan saudara, saya orang ingin berbuat baik kepada kalian, tapi jangan kau buat saya hari ini begini. Kau mau cari ridho, sedang cari ridho orang tua tidak dapat. Mau cari ridho para wali, lebih tidak dapat. Kau cabut keridhaan guru, kau cabut kamu punya kehidupan. Kalian hari ini saya minta berguru yang benar, beragama yang benar. Jangan main cekcok kiri kanan, lalu bertanggung jawabnya guru. Jangan, saya tidak mau, saya tolak dia. Berguru yang benar ya. Karena saya tidak mengajar kejahatan kepada kalian. Apakah saya melelahkan kalian? Saya tanya, melelahkan tidak? Berguru yang baik, cari kebenaran yang baik. Banyak saudara sekalian, jamaah saya sebelum jadi pejabat datang, begitu jadi pejabat. Mana mereka punya ujung batang hidung di sini? Mana? Coba saya tunjukkan, mana? Ada enggak? Enggak ada. Takut pada penguasa. Buat apa harga penguasa? Kalau agama kamu hilang, urusan kamu dengan guru hilang, urusan kamu dengan Tuhan hilang. Ini kan gilanya luar biasa. Saya dari dulu nggak pernah begitu. Anda tahu Presiden Prabowo itu datang sama saya. Kan Anda tahu. Dia datang di rumah saya, tidur di sana. Siapa yang kasih umum itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, saya berharap kepada kalian,
Jadilah jamaah yang baik. Jadilah jamaah yang mengikuti aturan Allah dan Rasul, dan mengikuti sesudah Rasul itu adalah tabi'innya. Siapa mereka? Imam yang telah kau berpegang baiat kepada kami. Ikuti yang benar. Karena selama ini siapa yang datang sama saya lalu mengatakan saya salah? Coba kamu bilang. Coba. Saya nggak bisa dibuat begitu, saya tanya balik dia. Saya dulu baris sendiri, saudara. Belum ada kalian, belum ada. Saya baru hidup dengan orang-orang dia omong tidak tahu apa-apa, kemana-mana. Yang kalian juga benci sama dia, yang nggak tahu apa ambil hartamu di mana, kau beri makan berapa lama, lalu kau benci juga dia. Saya tidak membela kepada murid yang mana, tapi jangan kau benci kalau dia tidak membenci kamu, tidak mengambil hartamu, tidak menyusahkan kamu. Kok kamu yang harus membenci dia? Jangan. Saya nggak suka, saudara. Mau ada izin saya membenci orang yang tidak mengambil harta saya marah. Betul atau enggak? Kalau saya berbuat itu sah-sah saja, karena perbuatan itu kembali kepada saya dan anak saya. Betul atau enggak? Saya memberikan apapun kepada jamaah yang telah ditunjuk oleh Allah. Jangan kau cemburuin, bos. Karena itu pahalanya ke saya. Betul atau enggak? Tidak merugikan saya. Jangan fitnah-fitnah begitu, saya nggak suka. Kalau kamu ingin menjadi mereka-mereka itu, perbuat hati kamu yang benar. Jangan sombong, jangan ria, jangan takabur, jangan pura-pura hormat sama saya. Jangan pura-pura sayang sama saya. Jangan pura-pura datang berbakti sama saya. Jangan pura-pura, saya tidak mau. Kalau kamu mau mengambil itu, tolong berbuat baik. Buang, jangan membenci salah satu orang. Karena tidak ada kewajiban manusia diturunkan untuk membenci sama manusia. Betul atau tidak? Kenapa kalian saling membenci? Setanmu yang tidak benar. Kita malah dididik, saudara. Orang punya hutang, ketika tidak bisa membayar, berikan tangguh dengan sekian bulan. Tidak mampu membayar, berikan tangguh setahun. Tidak lagi, panggil dia dan ikhlaskan. Betul atau tidak? Ini tidak mengambil harta kita, tidak mengambil makanan kita, kok dibenci. Gila tidak orang? Ini pandai membodohi orang. Ada apa kau dapat apa? Benci orang. Kamu kira tidak akan dipanggil kamu di akhirat? Contoh misalnya saya benci sama diri, tidak ada apa masalah. Ketika mati sama-sama, Tuhan tanya, apa kebencian kamu sama diri? Pernah ambil hartamu? Pernah bunuh kamu? Pernah nanti kamu? Mana barangnya? Nggak ada barangnya, kamu masuk neraka. Betul atau enggak? Jangan. Kalian jangan bodoh-bodoh beragama. Sedang Rasul dihina, difitnah, menyuapi. Betul atau enggak? Karena tidak ada hubungan dengan itu. Dia, Nabi bilang, apa salah dia membenci saya? Maka lebih baik saya meninggalkan orang ini. Betul atau enggak? Karena tidak ada barang ini. Coba kamu nuduh orang, pencuri kamu, buktinya enggak? Yang paling dihukum saya. Betul atau enggak? Jangan. Kamu benci sama orang hari ini, lalu bukti benci kamu tidak ada. Yang dihukum siapa? Pembencinya, saudara. Jangan jadi bodoh beragama. Buang sama itu gelar di belakang itu. Setan. Selama hidup dengan saya kok bodoh yang luar biasa. Pertuhankan kamu setan turunan dari mana? Jangan. Saya marah yang begitu-begitu. Karena saya tidak menyesali kepada kalian untuk saling membenci.
Karena tidak ada dasar Al-Quran. Betul atau tidak? Al-Quran meminta kepada kita agar kita saling berkasih sayang, tidak saling membenci, tidak saling memfitnah. Kalau ada pun hutang, jangan kau tebarkan di mana-mana. Jangan kau bicarakan aib orang. Tutupilah aib orang agar kamu juga ditutupi aib kamu. Jangan begitu, saudara. Agama itu sangat halus. Kita berjamaah hari ini kok saling membenci. Apa urusannya? Dapat apa? Saya punya hak bicara di forum jamaah, saudara-saudara, supaya kalian tahu punya kejahatan dalam hati kalian. Yang cuma berbicara firman-firman, hati kamu jahat kepada manusia. Firman Allah tidak mengajak kejahatan dalam batin. Betul atau tidak? Yang mendidik kebaikan dalam batin kamu dan cara berpikir kamu, lalu dilampiaskan dalam perilaku dan perihal hidup kamu setiap waktu. Bukan cuma bicara tanpa ada bukti fakta, saudara-saudara. Kalau saya cinta sama Imam Awal, buktinya apa? Kalau cinta sama Imam Awal, taati kata-kata Imam Awal. Kalau cinta sama Imam Awal, tidak boleh terprovokasi dengan siapapun. Apa yang dia titipkan itu aman. Betul atau tidak? Masa terprovokasi kiri kanan? Setan keluar tidak lulus, dari fakultas ini tidak lulus, pindah fakultas lain tidak lulus. Nah, drop out 3 tapi katanya hebat. Wah, gila bagaimana? Di fakultas ekonomi tidak lulus, di sana di sarjana hukum tidak lulus, di bagian ini juga tidak lulus. Nah, terus apa yang lulus lalu mengatakan kamu hebat, kamu mukhlis, kamu ini? Gilanya minta ampun ini. Itu hanya setan yang datang memprovokasi supaya kamu akan kembali pada kejahatan, mengikuti langkah mereka. Dan hari ini sudah berjalan, saudara sekalian. Hal itu jamaah-jamaah yang keluar dari kita adalah orang yang terakhir memprovokasi sendiri. Kalian akan mereka datangi dan temui untuk memprovokasi. Saya sudah diberitahu, bukan? Apa saya takut kehilangan kalian? Enggak. Saya sampai loh. Ngapain? Kau tinggalkan saya, kau rugi. Apa yang saya tidak buktikan kepada kalian? Coba. Rugi kalian meninggalkan saya. Saya enggak rugi, kau tinggal. Orang sampai kok rugi. Enggak rugi. Betul enggak? Yang rugi kalian. Ikut sama setan aja terus. Akal yang sudah tidak benar, coba siram air panas sedikit sampai melopok, kemudian tahu itu apa. Ini saudara-saudara sekalian, saya sampaikan berjamaah yang baik. Jadi menghormati guru yang baik, menghormati guru yang baik. Saya katakan, saya menghormati Imam Awal. Nyawa saya pun saya jual boleh, dan itu saya buktikan, bukan tidak. Kalian boleh begitu, saya tidak bisa ini. Sedang saya kita dan nggak mau nengok, mau jaga saya sampai bulan-bulan, nggak mungkin terjadi. Makanya saya sampaikan Imam Awal bukan dibangun. Syukuran belajar hidup sendiri. Sudah tua saya. Tidak ada sehebat kamu semasa saya. Dan tidak ada murid kamu sehebat kamu di masa kamu ini. Tidak ada. Kamu bisa meninggalkan istri dan anak, fakta, betul atau tidak? Fakta. Jadi guru saya jaga sampai pulang. Nggak saya pulang-pulang. Imam Awal suruh pulang, saya bilang enggak.
Ingat siapa? Tuhanmu yang di samping kamu, yang kau ingat. Saudara harus tahu, saudara sekalian. Kenapa saya beritahu? Berjamaah itu harus paham. Surat At-Taubah 24 itu jelas, dia masuk di mana saja, di ma'rifat manapun masuk. Yang mana? Katakanlah, bila bapak-bapak, saudaramu, keluargamu, harta kekayaan, perniagaan, ya, jabatan kamu, dan kau takut kerugiannya, kau lebih cinta kepada 8 golongan itu daripada Allah dan Rasul. Fasik, bos, betul atau enggak? Kalau kita rubah redaksinya, bos, nggak sampai Tuhan bini, anak, papa, harta, rumah, mobil, segala macam. Karena lebih cinta itu, hati kamu bergeser ke situ, lebih kau cinta itu, Allah kau tinggal, pasti, betul atau enggak? Itu adalah logika. Detek kasar itu, saudara. Allah harus bicara di dalam. Saya bicara kasar hari ini kepada kalian. Buka surat Al-Taubah itu, baca-baca. Kita bukan tidak disuruh mencintai, menyayangi istri dan anak, bukan, saudara. Tapi jangan kelebihan, betul atau enggak? Jangan melampaui batas. Sekarang kalian ada di mana? Cinta guru, bohong. Saya bilang bohong. Saya yang bohong. Karena saya tahu orang itu. Saya bisa melihat, saudara, tatapan orang cinta kepada seseorang. Paham enggak? Dan cinta itu realisasi. Betul atau tidak? Saya paham itu, saudara. Saya memahami orang yang tatapan cintanya kepada seseorang. Sebagaimana kalian mencintai istri kalian baru pacaran, dia pasti tidak tertidur. Mana kalian natap sama syukuran kayak ayam hutan? Anda natap saya kayak ayam hutan dan berhadapan begini, saya tahu juga kalian. Cuma karena saya manusia. Kenapa jahutan? Anda tidak punya cinta kepada saya. Ada yang hutan kalau dia tidak kenal, teman dia, betul atau enggak? Kalian tidak ada hutan ada. Terbang, di samping saya kalian terbang. Yang mana? Saya ini saudara saya tidak pernah. Dulu orang tua saya sakit, Imam Awal telepon saya. Imam Awal mau pulang karena telepon dari kan, pakai telepon yang pakai isi poin itu. Imam Awal punya telepon rumah waktu itu, yang akhirnya 50, dia punya akhir itu. Apa? Panggillah saya, macam seperti itu. Orang tua kamu sakit parah, baik ya. Di dalam hati saya dulu, kalau saya pulang Allah ambil dia, bolehkah saya selamatkan dia? Kalau saya pulang menengok dia, apakah orang bilang saya hebat? Sementara Allah tidak mengatakan saya hebat. Dua. Yang ketiga, apakah saya tahu dia pulang? Yang malaikat yang cabut dia, apa saya tahu? Tidak. Tidak. Saya pulang. Saya pulang, saudara sekalian, nanti saya sudah sampai pada tingkat itu. Sudah dilolak pakai rumah buku. Besoknya malamnya saya majelis. Lalu saya mengatakan, orang tua saya datang dari malam. Katanya tolong diantar saya akan pulang. Malam Senin loh. Majelis. Saya sampaikan saya masih pinjam motornya Mas Rifat. Saya nggak lupa ini barang. Saya dengan teknik yang naik motor. Saya mau lobok.
Saya ngomong di banyak jamaah, ibu saya akan menilai. Termasuk kita muridnya ini, kalau perlu nak ketemu dulu bagaimana? Tadi yang sudah ke sana, buktinya meninggal kok. Baru dari jauh saya sudah di mana naik-naik tanjakan ke Lanut itu, ada orang mereka perintah karena belum ada HP. Assalamualaikum bilang, nenek sudah meninggal. Saya menangis. Sampailah saya di Malobo. Bukan cerita loh, fakta. Bila orang-orang yang telah dekat kepada Allah, maka Allah akan membuka rahasianya sendiri kepadanya. Betul atau enggak? Dekat. Orang-orang awamnya ada. Bicara Allah. Orang sufi yang begitu, saudara sekalian. Jangan. Perlu kita sampai kepada pemilik kita. Perlu ditiru, mencari peniupnya, betul atau enggak? Kali ini kita tidak lakukan itu. Akhirnya dia bertuhan kepada akal dengan nafsu. Perlu yang digenggam oleh Allah terlepas karena ada saingan daripada nafsu kita, keinginan dunia. Akhirnya Allah bilang, ruh yang aku genggam dalam tidur dan matimu, engkau dan nafsu memaksakan melepas. Dia lepas. Oh, mau ini dua pipinya. Dan tidak dalam kuda. Itu lebih cerita. Coba tanya sama guru, roh kamu sampai di mana setan? Dia lebih tahu pada kalian. Takut mati, tapi tidak mau belajar benar. Apa hukumnya, saudara? Takut mati, tapi tidak mau belajar benar. Betul atau tidak? Kalau takut mati, saudara, belajar benaran dalam agama. Allah suruh minta kita belajar alam gaib, alladzina bil gaib. Beriman, iman itu kepercayaan. Percaya tanpa melihat tidak bisa, betul atau tidak? Maka kamu harus memacu jiwa kamu supaya kenal pada pemilik. Dengan cara apa? Berzikir, sholat, rendahkan hati, jangan sombong, jangan riak. Buang. Kalau mau hebat. Hari ini mana? Kita ini urusan berjamaah rusak semua. Istri saling dongkol. Apa saya tidak tahu? Saya tahu demi Allah. Mati itu susah, saudara. Saya sudah sangat senang meninggalnya murid saya yang pertama tahun 2000, namanya Badar Rampe. Anda tidak kenal? Saya masih tidak lupa, saudara. Kenapa? Dia berjumpa dengan saya. Kalau ada kesulitan dia datang. Itu saudara sekalian, Badar Rampe itu orang Sulawesi Tengah. Itu orang hafal Quran, berguru kepada saya, dibawa oleh punya papa Irfan Noho datang kemari. Berguru mereka, Hasan Moko Ginta, Om Firana datang kemari. Latih kiai yang ada di sini di Buyat. Semua mereka ini orang Togit namanya Antule, sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Orang lain nggak bisa apa gimana? Betul atau enggak? Apa orang mati lupa? Kalau tidak hubungan, nggak bisa. Kamu harus tahu semua itu. Nggak boleh main-main. Terus orang-orang yang meninggal baru-baru menghadap saya, Imam Bastar, termasuk Imam
muji, kan saya sampaikan, bukan tidak. Saya akan mati, saudara. Saya akan meninggal semacam mereka. Sama, akan pulang. Tapi kalau boleh, yang meniupkan ruh saya yang jemput. Bukan malaikat yang diminta oleh Allah sujud kepada Adam. Betul tak? Ketika ditiupkan ruh kepada Adam, wa izkulahul malaikat juru di Adam. Senangkan malaikat tadi sujud pada Adam. Ruhnya mulia. Masa ruh kita? Hormat dulu. Bagaimana malaikat bisa hormat? Kalau mereka diciptakan dalam nur 80 kilo atau watt, kita harus mencari sampai 160.000 kilo. Paham saya? Sujud tidak mereka? Takut tidak? Kalau mereka 80.000, saudara 20.000, nggak dipakai kalian. Betul atau enggak? Padahal kita banyak. Malaikat cuma disuruh sujud, itu aja. Kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa puasa, kita punya istri, bisa kita beri makan. Tapi jangan melebihi cinta, jangan meninggalkan Allahnya, jangan meninggalkan Rasulnya. Kita punya guru berbuat baik, kita punya manusia anak yatim, kita punya ini, banyak mendapatkan nur. Kenapa tidak bisa melewati? Betul atau tidak? Karena kebodohan, karena kemalasan, karena kesombongan diri, tidak mau sujud kepada Allah. Tidak boleh begitu, saudara. Coba kita jadi orang yang baik. Kita berjamaah yang benar, saudara. Jangan berjamaah yang lari-lari kayak hujan. Tahu? Hujan lari-lari tahu tak? Dia basah, tidak hujan lagi. Jangan berjamaah begitu, saudara. Saudara sekalian, saya sampaikan, Allah itu tidak melihat karena anak Nabi, karena istri Nabi. Tidak. Kalau salah Allah singkat. Betul atau enggak? Jangan coba-coba. Dia tidak melihat anak para wali, dia tidak melihat murid para wali. Salah dia singkat. Betul atau enggak? Nah, ada keadilan dari Allah itu ada. Anak dan istri Nabi Lut disikat, betul atau enggak? Enggak boleh bilang. Jangan coba-coba. Allah tidak melihat anak Nabi, saudara Nabi, om Nabi, sahabat Nabi. Tidak ada. Rasul punya om, punya paman. Maksud mereka ya, Allah itu punya keadilan. Kalian yang di samping saya, tolong juga jangan beriming-iming surga, tapi saudara punya hati kotor kepada guru kalian. Bersihkan hati. Bukan hanya kepada guru, semua makhluk manusia tidak boleh kau benci. Tidak boleh. Karena tidak ada kewajiban membenci. Kewajiban itu membersihkan hati, membersihkan diri, bersih dari dalam, fitrah dari dalam, dan fitrah jasmani dan fitrah rohani. Itu tugas kita. Datang gambar ada Carlota lah. Itu Carlota. Nggak boleh begitu. Lanjut. Di Sahih riwayat Muslim, artinya dari Hudzaifah ibnu al-Yamani radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah kebaikan yang engkau bawa, timbul lagikah kejahatan? Jawab beliau, ada, yaitu orang-orang yang selalu memanggil di pintu neraka, lalu siapa yang memenuhi panggilannya, dilemparkannya ke dalam neraka itu. Tanyaku, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami ciri-ciri mereka. Jawab Nabi SAW, baik, yaitu orang-orang yang kulitnya sama dengan kita, mengaku beragama Islam,
dan mereka berbicara memakai lidah atau hadis kami. Tanyaku, bagaimana petunjuk Anda seandainya aku menemui hal yang demikian? Jawab Nabi SAW, tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Tanyaku, jika tidak ada jamaah dan imam? Jawab beliau, tinggalkanlah partai-partai itu semuanya, sekalipun engkau akan memakan akar-akar kayu, namun engkau tetaplah pada pendirianmu itu. Ini saudara sekalian di zaman Nabi. Orang bertanya kepada Rasul, apakah masih ada kejahatan sesudah itu? Ada. Ya, beliau ada. Siapa mereka? Itu orang-orang yang memanggil, toh? Ya. Lalu memanggil di pintu neraka. Lalu siapa mereka? Siapa yang memenuhi panggilannya, dilemparkan ke dalam neraka. Bertanya lagi mereka, ya Rasul, tunjukkan kepada kami ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka itu sama dengan jamaah. Dia berguru, dia tahu kebenaran ini, tapi dia fitnah, pakai firman Allah, pakai hadis Nabi. Dia pakai lagi mengajar ajaran, dia pakai bahwa begini, tapi merendahkan orang, memfitnah orang supaya berguru kepada dia. Makanya nih, nggak boleh. Itu orang-orang begitu nggak usah dipakai. Di zaman Nabi ada para sahabat, di zaman kita hari ini para imam, betul atau enggak? Para imam yang tidak lulus tapi paham ilmu awal, para imam yang betul-betul mengerti, sudah dari imam awal, sudah dari kami, lalu tahu hadis-hadis ini, lalu mereka datang sama kalian, imam syukur ini, imam ini tidak bagus dan begini-begini, menunjukkan fitnah, begitu nggak? Itu yang mereka datang bicara sama kalian. Nah, bagaimana kalau mereka itu? Setelah itu orang-orang yang sama, mereka siapa? Pakai firman, pakai hadis sama. Tapi tadi memprovokasi, tidak ada dalil Al-Quran mengatakan bahwa penyampaian agama memprovokasi, merendahkan orang, memfitnah, betul atau? Tidak ada. Kalau ada ini maka mereka bagian dari itu, betul atau? Datang kemari, imam ini sholat, imam ini ada fotonya imam saya punya imam hebat, minyak hitam. Bawa kemari pakai sholat, talak, pusingkan dia. Banyak mulut. Nggak lurus, mau bilang lurus. Dan ini akan datang sesuai hadis yang betul atau tidak? Akan datang. Seharusnya kalau dia orang baik, ngajar itu biasa. Nggak usah bicara orang lain, betul atau tidak? Ngajar. Sampaikan firman dan hadis. Kalau kamu sudah tidak mau kepada imam itu, Nabi bilang jangan kau bicarakan, jangan kau benci. Betul enggak? Benci perbuatannya jangan kau putuskan bayat kepada kau, betul enggak? Ini enggak. Imam tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dia masuk itu. Sudah, saya punya imam itu. Anda saya kasih contoh. Sedang orang hidup dengan imam awal, asing-asing jadi setan. Apalagi orang yang hidup pun datang kemari bilang kita wali, memangnya ada jadi gila. Saya ada hidup dengan imam awal jadi setan kemari kata betulnya kan? Bakal lain karena baku fitnah di samping rumah, baku fitnahnya suka. Kita ini. Saya jangan orang dua yang ada hidup di imam awal, asih baku cucu dari belakang. Apalagi setan putar yang ada di sebelah, datang kemari pun dia sudah jual, gila. Logika kasih jelas supaya tahu. Masa orang yang hidup mana lebih baik? Orang yang hidup Abu Bakar, Umar, Utsman yang hidup dengan Rasul, atau orang yang tidak hidup dengan Rasul? Betul atau tidak? Sedangkan para sahabat saya asing jaga waktu satu, berperang waktu itu setelah Nabi Saudara, betul enggak? Hampir juga saudara sekalian. Coba provokasi, maka jangan melakukan ini. Kalaupun sudah tidak ada jalan lain, karena tidak ada jamaah, punya tidak ada imam, mengana bapak sendiri, janganlah masuk utang sana. Karena usah itu provokasi putar balik yang berbentuk partai-partai saling merendahkan, kok bisa rusak orang. Mengajar agama itu saudara sekalian
Kalau orang baik, dia tidak akan membawa fitnah kepada siapapun. Rasul juga mengatakan, bila engkau datang kepada baginda Rasulullah, kata Allah, maka janganlah engkau menyampaikan fitnah, tapi sampaikanlah kebenaran. Betul atau tidak? Jadi kalau ada datang kemari, mau datang kemari, saya dapat petunjuk Pak Imam ini, dia begini menjadi hitam, bilang lagi jadi setan. Nggak usah datang petunjuk sini, siram di air panas. Nggak usah ditemui orang begitu. Imam, kalau di situ sudah petunjuk, boleh nggak kamu siram di air atau kamu potong di kepala, bukan nggak? Tes. Malah pulang dulu, datang potong di kaki. Masih kasar-kasar itu orang karena Al-Quran tidak ada mengajarkan membawa fitnah, membenci, mendendam, menyombongkan diri. Betul atau tidak? Tidak ada Al-Quran. Saya selama ini tidak pernah berfatwa kepada kalian bahwa jangan pergi sama imam ini, jangan pergi. Tidak ada, saudara. Silakan Anda temui imam siapapun dia. Kalau kebenaran ambil, tidak benar tinggalkan. Kalau apalagi dia sebuah fitnah, kasih tinggal lebih soal lagi. Apalagi dia soal bilang soal jurus, sudah kali jangan sudah tak siram di air. Jangan air dingin, air panas. Ternyata lupa leh. Mau tes orang tes. Kita sudah sekarang berguru sama Imam Al itu punya uji coba yang besar. Bukan saya murid asal-asal datang cuma guru buta-buta, enggak. Assalamualaikum, saya berbeda. Tunggu dulu. Saya ingin ikuti ini barang. Tunggu dulu. Saya ingin tahu bukti ini. Walaupun tidak kebal, tapi minimal dia harus tahu. Betul nggak? Papan curi dia tahu, datang manusia dia tahu. Itu sudah. Begitu kita maksud. Jadi Anda harus tahu. Kalau urusannya ada ini, ya sudah, taatilah jamaah atau muslim atau imam tadi. Kau kasih tinggal itu partai-partai. Kenapa disebut partai-partai? Kalau kita mau ganti, tinggalkan orang Carlota itu semuanya. Mengerti tidak? Coba mau dipikir, adakah partai saling menyayangi? Tidak ada, betul nggak? Saling merendahkan, betul nggak? Jangan, kita dari situ kita tahu di mana. Tinggalkan partai-partai. Diumpamakan partai, karena partai itu memberi kubu-kubu saling membenarkan, saling menyalahkan. Betul atau tidak? Tinggalkan partai. Jadi kalau ada kelompok yang saling membenarkan, saling menjatuhkan orang lain, kesetinggal. Selesai. Saya selama ini tidak pernah torekat manapun, saya tidak pernah mengklaim bahwa kami yang benar. Betul atau tidak? Saya tidak pernah mengklaim. Karena kekuasaan dan kebenaran itu Allah akan tunjukkan. Nggak perlu klaim-klaim. Kalau dia masih baca Quran, dia masih kiblat kemana-mana, syahadat masih betul, masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya tidak akan pernah komplain. Itu aja. Rukun Islam masih 5, rukun iman masih 6, ya saya oke. Saya nggak tahu dia mau salto kepala di atas, mau sambayang kaki kiri, Anda nggak usah dengan saya. Yang penting kau jangan bilang Allah dan Rasul, kau bilang nggak boleh. Menjadi pemimpin itu bukan mengklaim-klaim. Ada tarekat ini salah, itu salah. Karena itu Tuhan, kasar. Dan Allah tidak kasih salah, agama dia kasih turun, betul adanya. Sama-sama Islam, cuma pakai sorban, cuma karena baca Quran yang hafal akal-akal. Saya ini hafal Quran, iya biar hafal Quran, tapi kan nggak mampu bawa ke Rasul. Rasulnya nggak baca Quran sebenarnya ada, tapi dia mampu, betul atau enggak? Baik-baik ada. Yang si Anda menapi akal itu. Nah itu semua ketika ada sebuah kelompok yang datang memprovokasi dan menghancurkan atau membawa fitnah pada orang lain, kesetinggal. Saya tinggal mau kita pemurid saja salah, kita betul-betul cari tahu secara hikmah dan fakta, betul enggak? Baru kita bicara. Ini ada cuma imam tadi malam saya mimpi, lalu dia jadi yakin.
Kan pertanyaan saya, apa yang ada itu menjadi yakin? Kan kita bercerita, masa anak asal ke, anak jadi yakin? Ini boleh bos. Harus dia mencari tahu apa yang kesalahan di dunia sampai dia diberikan bukti fakta Tuhan marah, begitu kan? Jangan asal bawa mimpi-mimpi boleh, kita mesti ada air panas bos. Bukan bawa mimpi di sini. Mimpi yang benar itu ada, tapi tidak menghina orang lain. Mimpi dari Allah itu memberitakan kesalahan orang tapi tidak penghinaan. Mimpi yang benar itu memberitakan kebaikan orang dan tidak merendahkan orang. Mengerti tak? Jadi kalau ada saya mimpi tadi malam jadi ular, jadi ini, putar balik itu. Lah, perlu kasar apanya? Mana mungkin Tuhan mau kasih dia kembali? Betulnya tak? Sama dia Allah mau, sama dia Tuhan bilang, siapa Tuhan semua sama kalian Tuhan, betulnya tak? Tak boleh, hanya iblis yang begitu. Allah itu menurunkan petunjuk yang baik. Kalau menandakan orang itu salah, maka dia tidak menunjukkan kecurangan di dalam. Misalnya mimpi, dan sebuah lokasi datang kemari, lalu ada si B datang kemari, tapi kita orang tahu dia bye-bye. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana, nggak ada dia nggak balap, dan dia setinggal patung. Itu petunjuk. Menandakan ini orang punya kesalahan, paham ya? Itu permasalahan. Itu kan betul. Bukan saya mimpi tadi malam dia langsung baku pulau di malam puang. Ini nggak ada begitu. Masa Allah bilang sembunyikan ikon Allah yang saya lihat ikon tinggal nih, betul nggak ada? Nggak mungkin. Kalau takwil guru, Allah berikan petunjuk yang mengarah kepada takwil yang dia tahu. Dari alam baik masih tahu. Dia petunjuk itu takwilnya ini, karena dia berbuat ini kasih tahu. Enggak. Bukan langsung pada perbuatan itu, tidak begitu. Masa Allah langsung buka orang kayak air? Tidak mungkin itu terjadi. Sedangkan kita saja telusuri takut bikin salah 7 tahun bos. Sama assalamualaikum salah, saya masih lihat. Walau saya pemberian sama dia, saya telusuri, saya datangi dia, saya bilang berbuat ini, saya tarik dia supaya dia paham. Saya bilang tinggal di sini anak, kalau boleh anak tinggal di sini. Saya ambil itu yang saya tahu, kalau boleh kita mau ambil ini orang. Ternyata cara dia mengatakan, betul ini permasalahan. Iya kan? Itu guru itu menyelamatkan, bukan datang langsung mek-mek. Enggak, dia cari cara dulu. Boleh enggak ini anak kita mau bawa ke sana, kita mau sebagainya. Itu penyelamatan. Tapi mulut dia, kita ulang lagi, dia putar ini cerita karena dia takut. Imam mendapat tahu ini, iya kan? Dia sudah takut. Masuk halwat lagi, dia kena masuk halwat 50 tahun. Kalau putar balik. Mengerti enggak? Tapi saya tanya loh, dia dokter dari rumah dulu. Begini. Sudah, kita selamat pengarah anak keyakinan. Tidak tahu diri. Saya saudara-saudara begitu kalau cerita orang. Saya sudah terima, saya masih suruh berbuat. Dengan bukti. Ini penyebab, kita mau ambil dunia anak. Mau kasih dia anak, 1. Pokoknya dia yang kita mau ambil. Boleh enggak anak tinggal kita? Dia juga yang mau. 1. Masuklah ke sana. Enggak apa ini. Karena saya tahu, dan beberapa jamaah ada murid saya yang ada lari sama itu lebih modern, setan. Kemudian tambah provokasi bangun. Sedang bini orang-orang mau bawa lari apa cuma ngomong. Betulnya enggak? Enggak tahu diri no. Sedang jamaah ke bini mau bawa lari no. Apa? So enggak tahu diri. Kau bilanglah jago. Ya jago. Maka mengapa saya sampaikan? Karena saya di masa Imam awal
para imam yang ada di Jawa tumbang-tumbang itu saya yang diperintahkan ke sana mencari tahu. Kirim majelis, dapat tahu. Tapi kita cuma mau bilang benar. Tapi Imam Maulid tahu, Mawal Sultan Imam Maulid hilang. Memang betul. Bukannya enggak. Makanya saya sampaikan saudara sekalian. Saya belajar sama Imam Awal. Bukan cuma ada balia itu Quran beliau ada baca. Bukan. Tinggal di rumah kita ini. Kita cermati betul ini barat. Makanya orang mau fitnah kena mempan bos. Karena saya hidup di sana, betul nggak? Sayyidina Ali orang fitnah para rasul dan tak ajar para, betul nggak? Karena dia hidup di sana. Tapi bagi orang yang tidak, pasti orang yang hidup di sana difitnah begitu seperti itu. Dan orang yang di luar lebih hebat. Orang yang naik pangkat di dalam rumah karena selalu melihat gerak-gerik dari pendidik itu lebih mulia daripada orang yang lulus pangkat yang cuma ada dia di luar, oh dia tahu, betul enggak? Beda, jauh sekali di barat. Nah, cuma setan juga jago. Aja lulus, oh bawa pada di sini, pada semua kirim ke sana tuh. Suruh cari di rusuk yang bagus, toh, yang Mbak Enol Sadiki, toh, Bung Gaga, biar orang lain ada bagi-bagi di luar, minta setan iblis mana yang bagi, itu lebih bagus. Itu namanya pemikiran gila, pemikiran setan yang pada dirinya. Dia nggak tahu diri, dia ingin tahu. Itu namanya buta tuli agama. Mana lebih baik? Seorang yang kau tidak kenal, melacur di mana-mana, sudah tidak tahu siapa yang pakai, kamu sukai, dan lalu ada orang yang datang, kamu tahu orang yang pakai, masih beriman laki-laki itu. Mana kau pilih? Laki-laki yang pakai masih beriman ini, ataukah orang yang tidak beriman yang memakai perempuan itu? Mana harus tahu diri. Karena saya sering bertanya, karena itu akan berikatan. Contoh, saya tanya, apakah kamu masih di masa muda berzina? Tidak. Oke. Sekarang saya mau tanya, Anda tidak berzina, apa yang kau tidak lakukan? Jangan-jangan kalian ada istri seorang yang dihormat oleh Allah, lalu kamu masuk di dalam, ngana pegang DP Madinah, ngana lidah DP barang, tapi tidak memasukkan barang itu, tapi ngana pegang, ngana lidah. Itu akan membuat kamu hina, dan kamu dianggap penzina, dan kamu dianggap betul-betul sebagai laki-laki penzina. Kalau tidak ucap itu, Allah akan pertemukan orang itu. Betul atau tidak? Ingat itu. Saya guru, saya tahu ini barang. Saya tahu. Dan dia yang mau dusta, kita tahu ini barang. Yang dusta dia ambil air tanpa baku dapat. Siapa yang ridho penganak, siapa yang suruh penganak, ini banget. Cuma dua itu yang bisa disebut penzina, cuma dua itu. Ada seorang perempuan yang dia terhormat laki-lakinya, kamu tidak memasukkan zakat kepada dia, tetapi kamu memegang barang dia, menikahi barang dia, kamu hina dia ada betul-betul, kau penzina. Jangan bos. Jangan begitu. Saya tahu ini. Dan kau akan dilaknat karena mempertemukan itu akan sampai di akhirat. Kau berdusta sama saya, nanti kau dapat di sana. Kalau bukan saya tendang sampai di neraka, bukan saya. Maka saya bertanya, lebih baik saya marah di sini kamu, lebih baik saya tendang di sini kamu, daripada di sana kita berbantah. Dan itu fakta tulisan ada, betul nggak? Itu bye-bye, Robi. Bye-bye. Karena di masa Imam Awad ada jamaah terjadi begitu. Bukan cuma belum baca apa baru masuk ke Imam Musyad, betul nggak?
Makanya saya cari tahu kenapa Allah memberikan petunjuk yang selayaknya semacam begini. Saya ingin tahu demi Allah. Saya bukan guru yang bodoh. Kalau sampai pun tetap dia berusaha, saya tidak akan paksakan. Tapi saya akan berjanji di hadapannya. Bila engkau pertemukan saya di hadapan Allah dan ini ada, ini orang tidak akan pernah masuk selamat. Sekalipun dia anak saya. Tolong kau hargai saya, karena saya dihargai oleh pemimpin. Kau rustai saya, nanti kau dapat. Karena semua hikmah itu benturan dengan apa yang ada di langit. Betul atau tidak? Hikmah waktu. Catatan di sana gaib, diperlihatkan. Hikmahnya di dunia. Perjalanan orang itu ada di dunia. Itu kalau dia tidak biar dia jadi apa, akan dipertemukan dia. Maka saya bilang, dosa kamu yang lalu kau ucap sebelumnya kepada saya. Lebih baik saya marah hari ini daripada kau marah jalan. Betul enggak? Baik-baik. Jangan kau rustai diri ini. Kalau saya bertanya, tentu ada yang kita lihat di sana. Betul enggak? Tapi saya tidak memaksakan kamu iya atau tidak. Tapi catatan itu kita lihat. Jadi jangan kalian ya, jangan simpan batu yang akan memukul kamu di akhir. Jangan. Ketika guru bertanya, jujur. Karena saya paham ini agama, saya memahami. Coba saya di masa Nabi Yusuf alaihissalam itu istrinya, betul nggak? Istri seorang raja yang tangkap pada Nabi Yusuf, betul nggak? Di sidang, kalau robek dari depan, ya toh, maka laki-laki. Tapi kalau robek dari belakang, perempuan, betul nggak? Ternyata robek di sudah. Toh, karena politik juga, Yusuf masuk penjara, betul enggak? Tapi karena Yusuf tidak lakukan, dia keluar jadi raja, betul enggak? Satu. Ini istri cuma seorang raja, saudara. Sekarang saya balik, istri seorang alim. Lalu kamu cium, kamu pegang tangannya, baru kamu korek-korek dan kamu berdusta. Kau akan dipertemukan yang hina dan hina. Betul atau tidak? Jangan. Dan patokan saya yang saya lihat, saya tahu. Saya jujur bertanya, bukan karena apa. Karena kamu tidak boleh merendahkan seorang. Itu saudara. Kalau itu bukan perintah Tuhan. Betul atau tidak? Jangan kau lakukan. Jadi Allah, saya yakin dan percaya, ini orang akan menentukan. Karena sudah berjumlah kali saya bertanya dengan urusan begitu. Tapi ini orang berdusta. Tapi hikmah turun dengan Tuhan berikan kepada saya dengan begini-begini. Saya bertanya ini. Loh, oh termasuk urusan ini, bukan urusan yang ini. Saya paham di mana. Nah ingat itu, saudara. Coba nanti ada istri seorang lurah, kemana itu? Kena hukum tidak? Baik-baik, itu sebab dunia. Maka saya menyampaikan kepada kamu, jangan lakukan hal itu. Karena Allah akan pertemukan kita di akhirat dengan dustamu. Saya tidak akan marah, saya tidak akan paksakan kamu mengakuinya. Tetapi kamu akan binasa di akhirat nanti ketika kita akan berjumpa. Itu yang ingat.
Sampai kapan? Kalau kamu milih hina di akhirat, itu tidak ada pengampunan di sana. Kalau kamu milih pengakuan dan menganggap posisi itu sudah diampuni, maka mengaku di dunia ini. Betul apa? Pengakuan di dunia ini dan berbuat baik pasti akan diampuni. Betul nggak? Tapi pengakuan di akhirat tidak ada pengampunan. Karena sudah putusan. Betul nggak? Tidak ada pengampunan. Kalian harus tahu. Ini jangan coba-coba. Kalian dosa tidak ada yang free. Tidak ada dosa yang cuma dianggap free. Tidak ada. Gratis tidak ada. Dosa gratis tidak ada. Betul atau tidak? Tetap ditanya. Tetap dihukum. Betul tidak? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Amal kamu yang baik diperiksa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Amal jelek, dosa, pendusta, bakutan balik ditanya. Betul atau tidak? Dosa banyak. Itu Allah yang buat. Maka sekian kali saya sampaikan, jujur hari ini. Jangan jujur di akhirat. Kamu kecoh. Mumpung saya masih ada, begitu. Supaya Anda tahu. Selesaikan perkara dosa kamu di dunia agar perkara itu selesai di akhirat. Betul atau tidak? Perkara itu selesai. Tidak ada dosa akan selesai di akhirat kalau tidak selesai dari sini. Harus selesai dari sini. Perkara itu harus selesai dari sini. Tidak boleh. Itu kalian harus tahu. Dosa kamu dari awal itu akan merembet. Contoh misalnya, seorang anak menghamili, saya bukan menghamili orang, sudah hamil baru menikah, itu hukumnya dosa. Dan sampai kamu tidak tuntaskan permasalahan ini dengan puasa 2 bulan atau memberi makan, biar kamu punya anak 10 atau 200, kau akan disidang dengan itu. Agama dan lain-lain. Lalu lain-lain betul atau tidak? Solusi untuk supaya dosa kamu itu diampuni sebelum kau pulang. Jangan menyembunyi, jangan berdusta. Itu yang saya sampaikan. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan tolong berjamaah yang baik. Jangan jadi provokator.